Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi. Bagaimanakah kabar dulur-dulur semuanya? Aku harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke kawan-kawan, kita lanjutkan episode Sahur Sepuh yang kemarin. Di episode sebelumnya, Mantili yang ditemui Telik Sandi pejuang Madangkara tanpa sengaja diketahui prajurit kerajaan dan melaporkannya kepada Senopati Kendala. Beruntung prajurit itu tidak menemukan Telik Sandi itu, sehingga Telik Sandi itu bisa lolos. Kurang ajar! Mana dia? Tak terkejar. Stop! Sudah kukatakan, jangan sampai lolos. Memalukan sekali. Beberapa hari berikutnya, Senopati Kendala dan pasukannya yang tengah berada di desa Guntur, mereka disambut dengan pesta yang meriah oleh para petinggi desa itu. Mereka menggelar pesta dari pemerasan warga-warganya. Di tengah acara berlangsung, tiba-tiba terdengar suara kentongan dipukul terus-menerus, bertanda ada perampokan. Ya, gerombolan pejuang Madangkara kembali melakukan aksinya. Senopati Kendala yang mendengar laporan dari Sastro Lumpit kembali naik darah tingginya. Ada apa ini? Ada apa? Ada tanda kebakaran atau perampokan, Gusti. Hah? Kalau benar-benar itu tanda perampokan, ini penghinaan namanya. Iya, Gusti. Ikut aku. Ada berarti. Bagaimana kalau Senopati Congkak itu kita bikin lebih congkak agar tekanan darahnya makin meninggi? Kaswar, Rahmat. Ya. Kalian ke depan. Sisir tiap jengkal tanah. Sendiko, Gusti. Gusti, ada perampokan, Gusti. Tapi perampoknya ke sana. Kemana? Ke sana. Tidak mungkin. Sungguh, Gusti, ke sana. Awas kalau tidak. Gusti Senopati, Kenapa ke sini? kami mengejar perampok, Gusti. Goblok! Perampoknya lari ke sana, tolol! Bukan, Gusti, tapi lari ke sana. Aku ditipu mentah-mentah. Pokoknya ke sana. Ayo, ikut aku. Sendiko, Gusti. Hasil yang kita peroleh sampai saat ini, aku harapkan pada kalian agar jangan terlalu membusungkan dada. Sekarang kalian bekerja seperti biasa. Hanya tingkatkan kewaspadaan. Kita tunggu dan diam sesaat. Setelah pasukan kerajaan pergi, akan dihubungi oleh Regu Khusus Rastam. Belang busuk. Kalau tertangkap, langsung aku gantung mereka. Setuju. Setuju sekali. Suatu hari, Subala menemui Sastro Lupit untuk menyampaikan gagasannya membentuk latihan ketangkasan untuk para pemuda, dengan dalih agar para pemuda bisa ikut mengamankan desanya masing-masing dari para perampok. Mendengar gagasan itu, Sastro Lupit pun senang gak karuan. Supaya para durjana tidak memandang sebelah mata pada kita. Bagus sekali. Gusti Senopati pasti setuju dengan gagasan ini. Nama Bapak pasti akan harum di hadapan Gusti Kendala. Betul, Subala. Latihan ketangkasan. Sastro Lupit pun langsung menyampaikannya kepada Senopati Kendala. Senopati Kendala pun setuju, namun ada sedikit masalah karena Senopati Kendala kurang setuju bila pelatihnya adalah orang dusun sendiri.
Oleh karena itu, Senopati akan menyediakan pelatih khusus dari pemerintah. Siapa yang jadi pelatihnya? Namanya Subala, Gusti. Jagoan kampung maksudmu? Memang dia suka berkelahi, Gusti. Ya, berkelahinya lumayan, Gusti. Kau kenal dia? Orangnya bisa kau kendalikan? Bisa sekali, Gusti. Subala itu orang kepercayaan hamba, Gusti. Baiklah, Sastro Lupit. Kau siapkan saja pemuda-pemuda di desamu. Untuk pelatih, biar aku sendiri yang kirim orang-orangku. Bagaimana, Subala? Menurut Sastro Lupit, pelatihnya punggawa dari kerajaan sendiri. Itu harus kita tolak. Harus. Mendengar ada masalah itu, Brahma dan yang lainnya pun sepakat untuk pelatih yang dikirim dari pemerintah harus ditolak. Menolak itu memang harus. Tetapi hendaknya dicari sebuah upaya agar penolakan itu tidak terlalu kentara. Sudah berapa orang yang terdaftar? Resminya 200. Yang 50 baru dipertimbangkan. Sebagai langkah awal, itu sudah lebih dari cukup. Saya sangat menghargai upaya-upaya mereka. Kamilah yang ditugaskan, Gusti Senopati, untuk melatih kalian. Saat hari perkenalan pelatih yang dikirim dari pemerintah itu, para pemuda meminta pelatih itu harus diadu dengan Subala. Bagaimana ini kawan-kawan? Katanya Kang Subala yang mau jadi pelatih. Tapi ini, kita belum tahu isinya. Kita adu dengan Kang Subala. Siapa yang menang, berhak melatih kita. Subala, Ya, Gusti. aku terpaksa harus berkelahi denganmu. Biar mereka tahu siapa yang terpandai di antara kita. Dan ternyata Subala bisa menang melawan prajurit itu. Dengan begitu, akhirnya Subala bisa menjadi pelatih untuk para pemuda seperti yang telah direncanakan. Subala, Ya, Gusti. kau latihlah pemuda-pemuda itu. Kami berdua hanya mengawasi saja. Untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban, kami bentuk pasukan rakyat. Sementara itu, di Keraton Madangkara, Senopati Kendala juga menyampaikan gagasannya tentang pelatihan para pemuda itu kepada Tumenggung Gardika. Dan ternyata Tumenggung Gardika juga sangat menyetujui gagasan itu. Karena suatu saat nanti pemuda-pemuda itu bisa menambah kekuatan pasukannya. Bila telah tiba saatnya, dia akan memberontak kepada Kuntala. Ya, Tumenggung Gardika memang berambisi merebut tahta kerajaan Kuntala. Bagus, aku setuju sekali. Suatu saat, kekuatan yang dahsyat pasti menjadi milik kita. Kekuatan ini akan kita kerahkan untuk merebut kerajaan Kuntala. Akulah nanti yang akan menjadi maharaja di Kuntala. Aku, Maharaja Gardika. Sementara itu di Jamparing, Mantili bersama dengan Raden Samba tengah mengadakan pertemuan dengan Brahma dan Gotawa. Mereka tengah membicarakan kelanjutan tentang diadakannya pasukan rakyat. Aku sekarang menyusun kerangka bangunan prajurit rakyat. Aku dengar Kendala juga sedang menyiapkan tentara rakyat pula. Secara bentuk nyata, biar mereka yang melatihnya dan membiayai. Kelak, itu semua untuk kita. Beberapa waktu berlalu, pembentukan pasukan rakyat telah berjalan sesuai dengan rencana. Mereka berlatih dengan wajar, namun di saat-saat tertentu mereka diberi kerohanian dan semangat juang cinta tanah air. Tentu saja tanpa diketahui oleh pengawas dan prajurit keraton. Bagaimana? Beres. Obat itu memang mujarab. Bagus. Usahakan begitu terus. Pada setiap penggemblengan rohani dan semangat juang para prajurit-prajurit kita. Berapa orang yang sudah kau latih?
untuk pasukan berkuda. Ambisi Tumenggung Gardika untuk menyerang Kuntala sudah semakin dipersiapkan. Siapkan yang 500 lagi. Secepatnya. Sendika, Gusti. Cari kekurangannya. Aku ingin sekali gempur Kuntala jatuh. Mungkin dalam 4 atau 5 bulan lagi, siap seluruhnya. Bagus. Percepat pasukan rakyatmu. Aku sudah tidak sabar lagi, Kendala, untuk menduduki singgasana di Kuntala. Sekarang kita benar-benar mempunyai kekuatan. Sementara itu, Brahma dan yang lainnya tengah menyusun rencana penyerangan ke Madangkara. Sudah waktunya kita menampakkan jati diri. Benar. Kita sudah sanggup menyerang Madangkara. Pasukan dan persenjataan kita sudah cukup. Saya belum sepenuhnya setuju. Anggaplah kita berhasil menjatuhkan kerajaan Madangkara. Kita akan dihadapkan dengan pasukan kerajaan Kuntala. Kalau kita dihadapkan dengan pasukan kerajaan Kuntala, ini perlu pemikiran yang panjang. Rencana penyerangan Madangkara tetap kita lakukan. Tetapi sasaran selanjutnya harus kita rencanakan. Kita harus mendirikan pemerintahan tandingan. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah Brahma dan kawan-kawan akan siap menyerang Madangkara? Lalu bagaimana dengan rencana Gardika untuk menyerang Kuntala? Nantikan di episode berikutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi.